Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Dokter Uner TV. Kembali lagi di segmen Dokter Edukasi. Bagi teman-teman yang belum mengetahui tentang Dokter Uner TV, Dokter Uner TV ini merupakan sebuah platform kesehatan yang diperakasai oleh FK Uner dan juga RSUD Dr. Sutomo untuk terus menyajikan ilmu kesehatan yang terupdate. Oleh karena itu, jangan lupa untuk terus mengikuti kami di channel YouTube kami di Dokter Uner TV dan di akun media sosial Instagram kami di @dokterunertv dan @fk_uner. Sebelumnya, perkenalkan dengan saya Dr. Anora Zarina Lisandra. Di sini saya yang akan memandu kegiatan pada sore hari ini. Tentunya kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu osteoartritis, pengapuran dan juga radang sendi. Tentunya banyak sekali pertanyaan yang timbul dari sahabat Dokter Uner TV tentang apa sih itu osteoartritis, bagaimana osteoartritis ini bisa terkena pada setiap individu. Oleh karena itu, di sini saya sudah ditemani oleh narasumber kita yang sangat ahli tentunya di bidangnya dan memiliki segudang ilmu dan juga pengalaman tentunya, yaitu Dr. Lita Diah Rahmawati, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi Finasim. Beliau merupakan staf RSUD Dr. Sutomo dan juga dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Baik, mari kita sambut Dr. Lita. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Dokter Anora. Iya. Bagaimana dokter untuk kabarnya hari ini, dokter? Alhamdulillah sehat. Iya, sehat selalu ya dok ya? Iya, alhamdulillah. Dokter, kalau misalnya kita mendengar nih kata-kata osteoartritis, pasti sudah banyak yang tahu ya dokter ya. Pokoknya keluhannya kelinu-linu seperti itu dokter. Dan pasti pasiennya dokter banyak dokter yang selalu kontrol ya dok ya di poli ya terkait penyakit ini ya dokter ya. Cuman mungkin nih sahabat Uner TV belum tahu dokter, kira-kira apa sih sebenarnya penyakit osteoartritis itu dokter? Iya, jadi kalau kita itu lakukan searching kalimat osteoartritis, pasti keluarnya itu radang sendi ya. Jadi kalau ada kata-kata osteoartritis, radang sendi itu pasti jurusannya itu selalu suatu proses yang menua, proses degeneratif, proses keradangan. Padahal sekarang tidak lagi kita itu terstigma oleh hal tersebut. Jadi kita harus berhati-hati terhadap radang sendi atau osteoartritis yang lain ya, yang harus kita upayakan pencegahannya. Ini saya bersedia hadir ya di Dokter Uner TV yang merupakan platform digital kesehatan, karena besok itu para pemirsa sekalian, besok itu merupakan Hari Artritis Sedunia, tanggal 12 Oktober. Jadi kita harus melakukan suatu upaya pendidikan pencegahan agar osteoartritis ini bisa diminimalkan atau paling tidak bisa dicegah sehingga kualitas hidup kita menjadi bagus gitu. Oke, baik ya dok ya. Berarti besok ada acara ini juga ya dok ya, artritis sedunia ya. Iya dokter. Kira-kira nih dok, terkait osteoartritis ini sebenarnya mengenai sendi mana aja sih dok? Apakah selalu lutut atau ada sendi-sendi lainnya mungkin dokter? Pada dasarnya sih semua sendi bisa terkena. Namun seseorang itu pasti akan mengeluh jika yang terkena sendi lutut, Dokter Anora. Karena sendi lutut ya, sendi pergelangan kaki itu merupakan sendi penyangga tubuh kita. Sedangkan yang berikutnya adalah sendi tangan, karena tangan itu dipakai untuk bekerja. Jadi prinsipnya semua sendi itu bisa terkena proses osteoartritis. Namun yang kita sering bahas adalah pada lutut dan pada tangan. Demikian. Baik dokter, sebenarnya semua sendi itu bisa terkena ya dokter ya. Cuma mungkin sendi-sendi yang menanggung beban tubuh paling yang lebih sering terkena ya sekarang. Oke, baik dokter. Untuk selanjutnya nih dok, terkait penyakit osteoartritis ini seringkali pasti dikaitkan dengan usia tua nih dokter. Pasti orang tua yang kena ini dokter. Gimana menurut tanggapannya dokter? Kira-kira kalau masih muda nih kayak kita-kita nih dok ya, kira-kira bisa kena nggak nih dok? Iya, jadi kita harus singkirkan stigma itu dengan baik ya, membuka wawasan selebar-lebarnya. Jadi kalau ada orang bilang, nyeri lututku atau nyeri tanganku, oh kamu kok sudah tua gitu, linu-linu dan sebagainya. Jadi suatu radang itu kerap sekali dihubungkan dengan faktor penuaan, degeneratif, usia lanjut lah, mau tua lah dan sebagainya. Padahal tidak seperti itu. Jadi adanya suatu radang sendi itu ada dua macam, radang sendi yang bersifat inflamasi atau keradangan yang akut yang bersifat merusak, dan radang sendi yang memang bersifat pengausan atau suatu proses penuaan. Itu harus kita bedakan
bedakan. Jadi tidak hanya artritis atau osteoartritis itu terkena pada orang tua saja. Jadi bisa juga terkena pada orang muda. Justru pada orang muda itu, tanda kutip kita harus berobat secara dini. Jangan dibiarkan. Katakan ada orang usia 40, kemudian lututnya sakit. Oh nggak apa-apa, itu sudah memang proses usia. Bukan, tidak seperti itu. Karena radang sendi yang berkaitan dengan usia, penuaan dan sebagainya, wanita lebih dari 50 tahun, laki-laki lebih dari 60 tahun. Kalau keluar dari umur itu, ya berarti ada sesuatu hal yang perlu diperiksakan. Mengapa dia sakit? Karena belum harkatnya dia sakit, sehingga harus berobat sesegera mungkin. Jadi hilangkan stigma bahwa osteoartritis itu hanya proses menua. Kita harus mencari dan waspada para pemirsa sekalian kalau dia berada di rentang usia yang tidak normal seperti yang saya katakan tadi. Demikian. Baik dokter, berarti teman-teman yang masih muda nih harus aware ya terhadap kesehatannya dokter ya, terutama radang sendi ternyata bisa juga kena di usia muda dokter. Baik, kalau misalnya boleh saya tahu nih dokter, biasanya kalau faktor trauma gimana nih dok? Biasa kan anak-anak muda nih sering jatuh, motoran, main bola, itu kira-kira bisa mempengaruhi terjadinya osteoartritis ini tidak dok? Bisa. Jadi kalau seseorang ya, katakan yang tadi saya bilang, umurnya masih kurang dari 50, kok sendinya udah sakit dok? Nah, ini ya. Ternyata setelah kita korek, maaf dok, saya itu ternyata seseorang olahragawan ya, terutama pemain bola, dan dulu sering mengalami trauma. Setelah kita cek, kita lakukan pemeriksaan, ternyata memang ada masalah. Ternyata masalahnya tersebut ada kerusakan di daerah bantalan sendi, sehingga bantalan sendi tersebut mengalami suatu proses kerusakan lebih cepat. Nah, itu namanya osteoartritis yang terjadi secara dini karena adanya faktor trauma. Jadi kalau terjadi faktor trauma, apakah itu dalam sport atau dalam suatu kecelakaan yang tidak diinginkan lalu lintas misalnya, segera dikoreksi dengan baik ya. Pergi ke dokter ortopedi atau dokter yang berkompeten untuk melihat betul ini mengapa kok masih terus radang seperti itu. Jadi kadang ada satu pasien atau seseorang yang jatuhnya udah kira-kira 6 bulan yang lalu, tapi setelah jatuh dia belum normal. Nah, itu jangan dibiarkan, harus terus diobati agar sendi tersebut tidak mengalami suatu keradangan yang bersifat kronis atau lama dan menyebabkan kerusakan dok, seperti itu. Oke, baik dokter, berarti trauma juga salah satu faktor resiko ya dokter ya. Menjadi OA. Baik dokter, jadi itu tadi ya teman-teman ya, jadi bisa mengenai usia muda dan juga bisa terjadi nih terhadap trauma ya dokter ya penyakit ini. Baik, untuk selanjutnya nih dokter, bagi sahabat dokter Uner TV tentunya pengen tahu nih dok, kira-kira tanda-tanda awal apa aja sih dok dan keluhan-keluhan apa yang biasanya menyertai penyakit osteoartritis, dan mungkin kira-kira kan banyak nih dok penyakit-penyakit radang sendi lainnya, mungkin ada perbedaan tidak dokter? Iya, jadi secara umum ya para pemirsa dokter Uner TV, kita bedakan jadi dua gitu ya. Yang pertama osteoartritis primer, yang kedua osteoartritis sekunder. Yang primer ini nggak ada penyebabnya kecuali tadi saya bilang faktor umur ya. Wanita itu biasanya mulai ada gejala umur 50 tahun pada saat mereka mulai menurun reproduksinya atau menjelang menopause ya. Untuk laki-laki 60 tahun. Kemudian tidak diketahui adanya sebab-sebab lain, tahu-tahu nyeri sendi gitu ya. Kemudian kelemahan ya. Kemudian yang dinamakan osteoartritis primer ini biasanya kalau duduk nggak apa-apa. Oke, baik. Tenang. Tapi begitu berdiri, naik turun tangga, berjalan di mall, agak jauh sedikit, mulailah dia merasakan sakit atau nyeri. Oh iya, baik dokter. Bagaimana dok perbedaannya dengan osteoartritis sekunder? Osteoartritis sekunder itu tadi ya saya katakan bahwa dia ada penyebabnya. Penyebabnya bukan faktor U. Penyebabnya adalah biasanya yang satu tadi trauma, misalkan trauma karena kecelakaan, trauma sport ya, jatuh dan tidak dikoreksi dengan baik sehingga terjadi suatu perubahan fungsi. Yang kedua, osteoartritis sekunder ini bisa karena adanya latar belakang penyakit, misalkan radang sendi. Misalkan radang sendi yang bersifat autoimun ya.
biasanya ini kenanya pada orang usia muda, Dok. Seusia umur baik. 20, 30, bahkan anak-anak juga sudah ada, masih 35, 40 ya. Penyebabnya banyak. Ada yang dinamakan rheumatoid arthritis ya, atau RA. Biasanya kena ke tangan, di tangannya tuh jadi bengkak semua. Atau dia juga bisa kena ke lutut. Salah satu lututnya tiba-tiba bengkak, keluar air. Hilang timbul itu pada kelompok spondyloartritis, atau yang biasanya sering terkena itu kelompok psoriasis dan kelompok ankylosing. Kemudian bisa juga orang itu terkena gout, jadi dia kena gout, jadi kena asam urat, tapi tidak diobati dengan baik sehingga sendinya menjadi rusak dan terjadilah osteoartritis. Artinya sekunder ini macam-macam penyebabnya ya. Tapi dia tidak bisa dikaitkan dengan usia dan harus ada penyebabnya. Penyebabnya itu yang harus diobati. Kenapa? Supaya tidak bertambah rusak strukturnya. Demikian. Oke, baik dokter. Berarti ada dua ya dokter ya, perbedaannya ya, primer dan juga sekunder. Iya, baik dokter. Tadi sempat disinggung nih dok masalah terkait gout arthritis dari asam urat itu ya dokter ya. Sebenarnya ada perbedaan signifikan nggak sih dok, kayak nyeri karena osteoartritis atau nyeri karena asam urat? Karena biasa nih pasien datang-datang langsung ngasih lab dok, ini dok asam urat saya tinggi, kolesterol saya tinggi, itu bagaimana dokter tanggapannya? Iya dokter Anora. Jadi masyarakat kita tuh masih terstigma kalau ada radang sendi, linu-linu, nyeri sendi itu langsung periksa asam urat. Iya betul sekali dan dokter. Periksa kolesterol, itu yang harus selalu kita suarakan berulang kali. Jadi kamu itu kalau terjadi radang sendi itu tidak otomatis kamu itu karena asam urat atau karena kolesterol, seperti itu. Kita selalu berusaha untuk meningkatkan wawasan daripada pasien ya. Karena yang namanya asam urat itu dia mempunyai spesifikasi tersendiri dalam menyerang sendi. Satu, terutama orang laki. Yang kedua, biasanya disertai dengan pencetus, misalkan makan enak. Ketiga, biasanya ada faktor keturunan ya. Kemudian kalau yang bukan yang karena kolesterol tidak akan bisa menyebabkan seseorang menjadi radang sendi. Jadi kita harus mencari penyebab-penyebab yang lain seperti itu. Dan kalau asam urat ini dok, biasanya sebelumnya sudah pernah ada riwayat radang sendi, terutama di bagian jempol kaki. Kalau tidak ada riwayat, masih baru, tidak jelas, mari para dokter sekalian kita harus mencari dan jangan terus langsung mengobati berdasarkan pemeriksaan laboratorium kadar asam urat yang tinggi terus Mas Jawat ngasih allopurinol. Jadi kita kan juga dalam masa pendidikan juga selalu memberikan suatu wacana ya bahwa kita harus berpikir secara luas. Saya kira itu udah terang-terang. Oh iya baik dokter. Jadi memang harus tahu ya dokter ya riwayat-riwayatnya, pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan lainnya ya dokter ya, nggak melulu terkait asam urat gitu ya dokter ya kalau radang sendi ini. Baik dokter. Nah saya masih mau bertanya nih dok, mungkin sahabat dokter Uner TV juga masih pengen tahu lagi nih dok terkait keluhan-keluhan terkait osteoartritis ini dok. Kira-kira nyerinya itu seperti apa sih dok yang spesifik? Oh ini pasti osteoartritis, kira-kira hilang timbul atau terus menerus? Iya, gitu, itu dok. Tadi belum saya jawab ya dok. Iya, jadi terkait dengan OA primer. Jadi OA primer itu satu, pertama kita lihat umur ya dok. Ya. Selain itu kedua, mereka biasanya mengatakan kalau duduk tidak sakit, kalau berjalan baru sakit. Nah, nyerinya itu kadang dirasakan pada saat berjalan, kadang dirasakan seperti nyeri di area lutut ya, biasanya terutama. Kemudian terasa seperti kadang kayak ditusuk-tusuk ya. Kemudian setelah itu mereka sering mengatakan bunyi dok lutut saya, bunyi kretek-kretek. Nah itu mereka ketakutan seperti itu. Kalau tidak bunyi nih dok, letek gitu seperti itu. Namun kalau sudah istirahat, semua gejala tersebut hilang. Nah, coba dokter kita bedakan dengan osteoartritis karena sesuatu sebab atau OA sekunder tadi. Iya dokter. Kalau OA sekunder ini berkebalikan. Dipakai jalan sakit, dipakai istirahat juga sakit. Jadi istirahat itu tidak memperbaiki rasa nyeri pada sendi. Rasa nyerinya biasanya malah bersifat hebat terutama pagi hari. Padahal pagi hari belum beraktivitas, tapi dia sakit banget. Nah nanti kalau sudah agak siang dipakai aktivitas, malah turun. Itu berkebalikan dengan OA yang primer tadi. Kemudian pada saat tidur kalau kita tanya Bu, kalau istirahat lututnya atau tangannya nyerinya berkurang enggak? Oh tidak dokter, semakin
berdenyut-denyut, semakin terasa menusuk-nusuk, sehingga mereka rata tidak bisa tidur, pasien-pasien OA sekunder ini seperti itu. Dan nyerinya biasanya skornya lebih hebat dan tidak terpengaruh dengan adanya gerakan. Dia mau diam, baru bangun tidur tambah kaku, pakai jalan tambah sakit, ada yang dipakai jalan nanti lama-lama lemas. Jadi polanya hampir berbeda jauh dengan OA sekunder, seperti itu, Dok. Oke, baik. Ternyata memang ada perbedaan ya, sahabat dokter Uner TV sekalian. Jadi memang OA yang primer ataupun sekunder itu memiliki perbedaan yang signifikan terkait keluhan nyerinya. Kira-kira nih, Dok, dari keluhan sendinya, dokter, itu sendinya gimana, dokter? Kanan kiri harus sama atau bisa kanan aja seperti itu, dokter? Ternyata kita itu mempunyai pola sendi yang khas atau yang unik pada kejadian OA. Kalau untuk orang usia yang lanjut ya, karena faktor U tadi, OA primer, itu rata biasanya kanan dan kiri itu bersamaan, Dok, terkenanya. Ya. Lah, kalau yang OA sekunder atau ada faktor lain yang mendasari, itu bisa kanan dulu atau kiri dulu, tidak selalu bareng-bareng. Namun pada beberapa penyakit seperti rheumatoid arthritis bisa terjadi kiri dan kanan bersamaan. Jadi clue atau petunjuknya seperti itu. Kemudian untuk yang OA sekunder dia kadang bisa pindah-pindah. Nanti dari satu tempat sendi dia pindah dari pergelangan, dia kadang pindah ke lutut, dari lutut nanti dia menjalar ke sendi mana. Jadi polanya itu seperti berpindah-pindah. Nah, kalau yang OA primer karena U, ya sudah, kok di lutut aja. Kalau di tangan ya tangan aja, dia nggak akan pindah-pindah, Dok, seperti itu. Oke, berarti nggak mesti harus dua sisi sendi ya, Dok. Biasanya kan khasnya kayak kanan kiri yang kena. Cuman harus hati-hati kalau dia sakit pada satu sisi, kita juga para dokter sekalian, para pemirsa sekalian, jangan-jangan ini ada lebih yang menimpa sendi saya, mungkin tidak hanya sekedar faktor umur, mungkin ada faktor radang ya, jadi harus hati-hati ya. Oke, baik, luar biasa sekali ya, dokter ya, ternyata cukup banyak variasi nih, cukup dokter osteoartritis ini. Iya. Iya, dokter. Nah, mungkin ini pertanyaan yang biasa ditemukan oleh dokter-dokter yang di daerah, dokter yang garda terdepan, tenaga kesehatan garda terdepan nih, Dok. Mungkin sahabat dokter Uner TV juga pengen tahu nih, Dok. Pemeriksaan apa aja sih, Dok, yang biasanya kita lakukan untuk pasien osteoartritis ini, dokter? Iya, yang pertama para teman sehat sekalian, para pemirsa sekalian, satu kita mesti cek dulu dong sendinya, ya jangan langsung dari jarak jauh. Kita terawang aja, oh ya ini begini. Setelah bertanya ternyata memang ada nyeri sendi. Sifat nyeri sendinya bagaimana? Pada saat aktivitas atau pada saat istirahat juga sakit, tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian yang kedua, pada saat pemeriksaan fisik, para teman dokter sekalian itu harus melihat dulu sendinya ini, kategori osteoartritisnya ini inflamasi atau non inflamasi. Nah, yang inflamasi gimana, Dokter Lita? Yang inflamasi mah gampang, dipegang pasti panas, ditekan pasti nyeri, digerakkan pasti nyeri, pasien ada sedikit berteriak. Dicek dulu apakah ada pembengkakan di area tersebut. Apakah ada tanda-tanda bahwa sendi tersebut ada airnya, ya, jadi ada efusinya, itu sudah kita ajarkan tuh dalam pemeriksaan sendi. Nah, setelah fisik oke nih, ini kita curiga ini inflamasi radang atau non radang, karena yang biasanya berkaitan dengan faktor U, Dok, itu tidak bersifat radang, jadi dia tenang aja, lutut dipegang, digerak-gerakkan ya, sakitnya nggak ringan, nggak ada sakit, tidak teraba panas. Ini berlainan dengan kalau dia osteoartritis karena misalkan karena asam urat, disentuh aja pasien pasti bisa menjerit-jerit. Nah, setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan foto. Nah, pemeriksaan foto ini kadang-kadang tidak selalu sesuai gitu. Kadang nyeri banget, mereka mengatakan nyeri dengan sangat berapi-api, tapi setelah kita foto, oh ternyata osteoartritisnya baru derajat 1-2 gitu. Jadi terus apanya, Dok, yang salah dong? Tulangnya kah atau ototnya, seperti itu ya. Jadi kita perlu melakukan foto dengan teliti supaya kita bisa mengedukasi pasien gitu. Yang ketiga, kalau memang merasa diperlukan, diperiksalah kita laboratorium ya, untuk memeriksa apakah betul ini radang atau non radang ya. Kalau ada radang biasanya
leukosit naik, laju endap darah naik ya, C-reaktif protein naik ya. Kemudian dicek juga apakah pasien punya darah tinggi atau diabetes, jangan lupa ya, dan dicek penyakit-penyakit yang menyertai lainnya ya. Kalau nggak ketemu, misalkan usia masih muda, lu tanya orang tuanya, ada yang sakit radang sendi enggak, yang bersifat khusus, misalkan yang ada terkait dengan autoimun atau rematik karena faktor asam urat, karena itu biasanya bersifat genetik. Jadi step-step pemeriksaan itu harus para dokter lengkapi semua. Supaya apa dok? Supaya kita tuh bisa mengedukasi, pencegahan, penyembuhan, dan yang terakhir tentunya obatnya harus tepat. Ya, nanti pasti akan ada sampingan terhadap obat-obat itu dok. Oke, baik, siap-siap dokter. Jadi ya tadi ya pemeriksaannya mulai dari fisik dulu ya dokter ya, kita harus sebagai dokter umum itu harus bisa nggak tahu boleh cuma nih. di Terawang aja. Iya, jangan di Kita kan Terawang udah aja. dididik untuk memeriksa pasien ya. Iya, siap dokter. Nah dokter, kira-kira nih tadi kan ada pemeriksaan penunjang, sempat dibilang kalau misalnya ada foto nih dokter. Kira-kira fotonya apa dokter? Foto X-ray kah atau bisa CT scan atau MRI? Bagaimana Aduh. indikasinya itu dokter? Kalau indikasi foto jangan yang mahal-mahal ya. Biasanya kita lakukan X-ray dulu ya. X-ray itu yang tadi saya bilang nyerinya seperti berapi-api, tapi setelah difoto ternyata kerusakan sendinya alhamdulillah masih sedikit. Nah, supaya pasien juga merasa senang dan berbesar hati, ternyata sendinya masih bagus. Yang kedua, dengan X-ray para dokter akan tahu, oh ini ternyata bukan hanya dari faktor tulang, mungkin ada faktor pencetus lain dari radang sendi itu, mungkin dari faktor otot, mungkin dari faktor seperti bantalannya dan sebagainya. Lah, kalau memang kita sudah bisa menyingkirkan itu bukan dari faktor tulang atau bukan dari faktor otot, misalkan dia kena ke bantalan, tentu kita bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, tentu saja kita perlu konsultasi dok kalau sudah lanjut ini. Baik. Bukan lagi kompetensi dokter umum, mungkin bisa ke teman sejawat, ke ortopedi ya, atau ke polirematologi di penyakit dalam ya, atau nanti selanjutnya bisa kita tindak lanjuti ke dokter rehabilitasi medik. Tapi biasanya kita singkirkan kalau kita memerlukan pemeriksaan seperti CT scan, MRI kan, atau USG muskuloskeletal, itu suatu pemeriksaan yang bersifat spesifik, sehingga ya. kita harus lakukan pada dokter yang mempunyai kompetensi terkait hal tersebut. Saya kira itu. Iya, baik dokter, berarti jangan ujuk-ujuk langsung periksa ya, sahabat dokter Uner TV, harus perlu konsultasi dan juga mungkin kerjasama dari berbagai tim ya dok ya. Iya, Tadi betul, ada ortopedi, betul. reumatologi, Iya, fisioterapi dan itu sebagainya. untuk kasus-kasus rumit kami sudah biasa bekerja dalam satu tim untuk blok muskuloskeletal. Baik, luar biasa ya dokter ya. Nah selanjutnya nih, tadi kita sudah mengetahui nih ciri khas, pemeriksaannya apa aja. Kira-kira nih dok, yang sahabat dokter Uner TV pasti pengen tahu nih dok, terapinya tuh gimana dokter terkait Nah, osteoartritis ini? Balik lagi ya, terapi dibagi dua, primer dan sekunder ya. Jadi nanti kita kan juga ngomong pencegahan ya dok, tapi kita ngomong terapi dulu. Ya, satu, pasien-pasien dengan OA tentu nyeri. Ya, tentu nyeri. Satu, dalam mengobati nyeri pasien OA, satu, lihatlah usia dulu. Usia dulu. Kemudian lihat komorbid, punya hipertensi, punya diabetes, punya alergi obat, ditanya dulu. Nah, yang ketiga, setelah kita lihat usia, mengapa kita penting lihat usia? Kan tadi untuk menggolongkan dia primer atau sekunder ya dok ya. Kemudian yang berikutnya kita tentukan dulu, ini OA-nya OA radang atau bukan radang, OA primer atau sekunder ya, karena faktor umur atau yang lain, karena hal tersebut sangat penting sekali. Kemudian yang pilar pertama, kita selalu meredakan nyeri ya. Meredakan nyeri itu tidak harus dengan obat nyeri, bisa dengan kompres ya, kemudian bisa dengan obat-obatan topikal ya. Kompresnya bisa panas, bisa dingin sesuai dengan kondisi radang ya. Kemudian kedua, obat nyeri itu macam-macam. Kalau mau aman bisa diberikan parastamol pada orang-orang usia lanjut khususnya ya. Kemudian yang kedua, banyak sekali obat-obat nyeri yang beredar di masyarakat, itu harus digunakan oleh praktisi medis, misalkan oleh dokter. Itu yang menjadi kegelisahan atau keresahan dari saya atau kami ya, tidak tahu ya. Karena kadang-kadang dari apotek itu ada yang memberikan obat tanpa resep dokter. Padahal obat nyeri tersebut sekelas asamefenamat atau Ponstan, jika dipakai lama berulang kali itu selain menutupi gejala juga membawa efek samping pada pencernaan ya. Kemudian
obat-obatan yang kerap sekali untuk nyeri sendi diomongkan di radio atau di mana atau di iklan. Jadi kita semacam painkiller itu mempunyai spesifikasi tersendiri yang harusnya itu diresepkan oleh para dokter yang memang sudah mengerti ini pasiennya harus diberi obat nyeri yang bagaimana. Nah, setelah kemudian obat nyeri baru kita mengklasifikasikan ini yang masuk yang mana. Kalau masuk yang pengausan atau degeneratif tadi bisa diberikan obat-obatan, kalau masih derajatnya ringan bisa diberikan obat-obatan injeksi seperti hyaluronan ya. Atau kalau masih grade-nya itu masih ringan sekali bisa diberikan suplemen seperti misalkan glukosamin, tapi grade-nya betul-betul harus masih grade ringan, grade 1 dan sebelumnya. Kalau sudah memasuki grade 1 atau grade 2 banyak keluhan, ya tentunya harus menghubungi dokter untuk menanyakan apa perlu diberikan injeksi yang masuk ke dalam lutut, seperti itu ya. Dan kalau sudah grade-nya berat 3 dan 4 rata-rata kami harus bekerja sama dengan bidang rehabilitasi medik ya, dengan ortopedi. Jadi penanganan OA ini ada step-stepnya. Kalau untuk OA sekunder macam yang asam urat atau misalkan ada kaitannya dengan rematik autoimun, jangan lupa periksa dulu dong ke polirematologi, poli penyakit dalam ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dan kita bisa bekerja sama juga dengan teman rehab, kemudian bekerja sama dengan Departemen Ortopedi, Dok. Gitu. Oke, baik dokter. Jadi terapinya komprehensif ya, Dok ya? Iya, betul. Jadi mereka juga jangan hanya minum obat aja, Dok. Otot itu harus dilatih ya untuk yang para manula, lansia, geriatri supaya tidak terjadi sarkopenia, harus bersepeda statis, senam pasif, berjemur, berjalan, menurunkan berat badan dengan makan yang sehat, seperti itu. Jadi integrasi. Oke, baik, siap dokter. Jadi nggak semua pasien juga perlu injeksi, karena biasa pasien udah ketakutan duluan nih, karena ngelihat temennya, kok temen saya diinjeksi, jadinya nggak jadi ke dokter itu, Dok. Iya, nggak jadi ke dokter, terus akhirnya malah beli jamu. Nah itu dia, itu yang mau saya tanyakan dokter. Kira-kira terkait obat herbal ini gimana dokter? Karena pasien takut nih dok ke dokter. Itu keresahan kita. Maka dari itu dalam rangka memperingati Hari Artritis Sedunia, kita harus menyuarakan membuat melek pada masyarakat. Kebetulan besok dok kami juga sedang ada acara dengan kelurahan di salah satu kelurahan di Surabaya untuk melihat populasi OA bagaimana kondisi mereka. Jadi untuk yang senang dengan yang namanya herbal tanda kutip mohon hati-hati, dipastikan betul isinya herbal apa. Banyak dok obat-obatan herbal itu judulnya A, judulnya B, judulnya C. Ujung-ujungnya setelah kami lihat di daftar BPOM ternyata obat tersebut menyebabkan gagal ginjal. Waduh, bahaya karena sekali, dokter. Yang ada itu malah disisipi steroid, kortikosteroid, disisipi juga oleh obat anti nyeri semacam piroxicam, ibuprofen ya. Jadi malah menjadi hilang nyerinya, tapi kalau tidak diminum datang lagi. Nah, tidak diminum datang lagi. Akhirnya pasiennya jatuh dalam kondisi seperti moon phase, Cushing syndrome. Jadi betul-betul kami ingin membuat melek masyarakat dengan membuat semua health practitioner atau tenaga medis itu mengerti bagaimana penanganan OA yang sesungguhnya, mulai dari lini puskesmas, Vaskes 1 BPJS, Vaskes 2 sampai dengan Vaskes 3 dok. Jadi secara integrasi itu kita memang perlu sekali terus menyuarakan hal tersebut. Iya baik, jadi sahabat dokter UNER TV hati-hati ya atas penggunaan obat-obat herbal ya, bisa jadi menimbulkan efek samping yang tidak diharapkan nih bagi teman-teman sekalian. Oke dokter, kira-kira penyakit ini ada indikasi nggak dok untuk surgery atau pembedahan gitu dokter? Kalau sudah tadi kami katakan sekitar grade 3 grade 4 dok, di mana penipisan kartilago atau tulang rawan tersebut sudah sangat berat. Jadi bantalan itu menjadi aus gitu ya. Jadi perlu dilakukan namanya total knee replacement atau TKR ya. TKR ini sebetulnya di Indonesia ini atau di Surabaya sangat-sangat bisa dikerjakan. Para pasien tidak perlulah keluar negeri, ke tetangga sebelah, ke Singapura atau kemana lah.
Karena memang semua bisa kita kerjakan di sini, bisa di Surabaya, di rumah sakit besar, di RSAL, di RSUA, Rumah Sakit Dr. Sutomo, atau rumah sakit ini, Vaskes 2 atau Vaskes 3 BPJS. Namun ya itu ya kan, semuanya itu memang memerlukan antrian dalam tindakan medis, jadi harus bersabar dan disiapkan ya. Baik dokter, siap dokter. Jadi bisa ya teman-teman dilakukan di Indonesia, ternyata ya nggak harus Cukup keluar aman negeri. dok, cukup aman. Kita bisa mengerjakan asalkan pasiennya kontrol secara teratur, terutama ke poli-poli yang sudah tadi saya sebutkan di atas. Agar apa? Agar sukses. Kan banyak ketakutan nanti tidak bisa jalan kalau operasi di sini. Di sini tuh di Surabaya, di Indonesia sudah biasa kita kerjakan semua dok. Tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan. Tidak ada yang tidak bisa dikerjakan di Betul, Surabaya ini, tidak ada sahabat yang tidak dokter bisa Uner kita TV. kerjakan di Surabaya. Semua bisa dikerjakan di sini. Oke, baik dokter, terima kasih ya untuk insight-nya nih. Ternyata semua obat-obatan dari mulai injeksi dan juga terapi pembedahan sudah ada di Indonesia. Nah, terus selanjutnya nih dokter, kira-kira kan tadi dikasih tahu kalau misalnya terapi-terapinya itu bisa kita nggak harus sampai surgery. Kalau misalnya Betul. grade-nya masih rendah ya dokter. Gimana Betul. sih dok pasien-pasien osteoartritis ini untuk memaintenance Nah, gitu dokter supaya itulah. tidak jadi grade yang tinggi gitu dokter? Betul, itulah yang namanya kita perlu menyuarakan preventif, pencegahan ya. Pencegahan itu harus dipahami oleh para petugas medis di tingkat puskesmas sampai dengan tingkat yang tertinggi Vaskes 3 gitu ya. Jangan menyerah kalau dikatakan tulang kita mengalami radang atau pengapuran. Selalu ada solusi, selalu ada pemecahan ya terhadap masalah tersebut. Jadi jangan lari ke herbal. Jangan keblinger sama produk-produk iklan yang obatnya mahal-mahal ya. Karena tadi saya bilang ya bahwa untuk pencegahan osteoartritis satu, kenali dulu ini tipe yang mana ya. Kalau tipe degeneratif atau tua ya jangan mau tua. Bagaimana tidak mau tua? Makannya diperbaiki. Bapak Ibu sekalian ya, jangan terlalu banyak makan makanan yang digoreng dengan minyak panas karena sifatnya racun atau oksidanya tinggi. Gula dikurangi, garam dikurangi ya, makan yang bersifat natural ya, mengurangi produk instan. Intinya memperbaiki nutrisi. Untuk apa? Ya untuk kesehatan secara keseluruhan, kesehatan otot, kesehatan tulang ya. Berjemur di sinar matahari, asupan kalsium. Nah, yang kedua, exercise, olahraga. Penting ini dok, makanya kami selalu integrasi dengan pihak atau dengan bagian rehabilitasi medik ya. Rehabilitasi medik itu sangat penting sekali. Jadi kedokteran rehabilitasi medik itu atau KFR itu mereka akan memandu bagaimana seharusnya seseorang OA itu melakukan aktivitas, melakukan olahraga, pencegahan, memperkuat otot, mencegah keburukan tulang dan sebagainya. Mereka akan menciptakan alat, memberikan bantuan sepatu dan sebagainya supaya secara aktivitas pasien-pasien tetap bisa bergerak. Itu ya. Nah, setelah itu baru terapi medik. Terapi medik itu seperti tadi obat anti nyeri, kemudian suplemen sampai injeksi-injeksi. Nah, yang terakhir ini loh, yang tadi ditakuti, yang sebetulnya tidak perlu ditakuti, tapi kalaupun sudah ada di grade itu ya bagaimana tidak ya harus kita kerjakan. Outputnya bagaimana dokter Lita post operasi TKR? Bagus. Kalau operasi dipersiapkan dengan baik, kondisi fit, sehat, tim dokter merasa bisa mengerjakan, hasilnya pasti baik ya. Tidak ada istilahnya berupaya keras tapi untuk jelek, tidak ada. Semua itu kan selalu untuk menuju kebaikan. Jadi tadi sudah saya katakan ya dokter Anora, preventif sampai dengan kuratif ya, tapi dengan cara yang betul, yang benar. Dan tidak ada yang instan ya. Mohon maaf, tidak ada yang instan. Kalau ada yang instan ya biasanya hal tersebut tidak melalui proses seperti riset ya, tidak ada proses melalui seperti penelitian. Jadi harus hati-hati loh ya kalau ada barang instan menghilangkan nyeri, bisa berjalan ya, itu harus diwaspadai.
Oke, baik dokter. Nah, terkait tadi nih dokter, terapinya selain lifestyle kan juga ada olahraga nih dok. Kira-kira olahraga yang aman itu seperti apa rekomendasinya dan seberapa kali kita harus melakukan dalam seminggu itu dokter? Penting, walaupun itu nanti akan menjadi bagian dari rehabilitasi medik, namun secara umum kita bisa melakukan sendiri di rumah ya. Oke, bisa di rumah. Iya, jadi kalau yang tidak bisa bergerak sama sekali atau kesulitan karena obesitas atau gemuk, kami sarankan untuk bergerak pasif di atas tempat tidur, kakinya diangkat, diayun, tapi posisi duduk. Nah, kalau sudah bisa mulai mobilisasi, berjalan pelan, atau dia belum bisa berlari, atau sakit ya, jalan nyeri ya, bisa olahraga dengan sepeda statis di rumah. Untuk apa sepeda statis? Untuk memperkuat otot ya. Jadi Tuhan itu maha adil, maha bijaksana. Kalau tulangnya sakit, ototnya jangan ikut sakit. Siap, dokter. Saya sendiri juga sudah banyak bunyi dok lutut saya, tapi kita melatih ototnya diperkuat dulu ya. Jalan kaki bisa, kalau jalan kaki nggak bisa, bersepeda bisa. Masih sakit dok, masuklah ke air, berjalan di air. Namanya aquatic terapi, senam di air. Buat apa dokter Lita? Untuk memperbaiki otot ya, seperti itu. Jadi yang minimal itu seperti itu saja, bersepeda, senam pasif ya, senam-senam lansia, geriatri, tidak usah terlalu meloncat karena nanti lututnya sakit. Jadi pelan-pelan saja diikuti asal bergerak ya, seperti itu. Oke, siap, baik dokter. Jadi ini kita sudah mau di penghujung acara dokter. Ternyata diskusi yang 40 menit ini masih kurang cukup sepertinya dokter ya, dirasa-rasa. Sepertinya begitu. Iya dokter. Kira-kira nih dokter ada pesan-pesan bagi sahabat dokter Uner TV di luar ini dokter? Untuk sahabat dokter Uner TV ya, yang untuk nakes, jadi kita tadi sudah berbicara tentang integrasi dari penanganan atau pelayanan pasien osteoartritis ya. Jadi kita harus ikuti track dengan baik dari Vaskes 1, Vaskes 2 sampai Vaskes 3. Preventif harus terus dijalankan ya. Kemudian juga untuk para pasien ya, keluarga pasien, tadi sudah kami sampaikan bahwa nutrisi berperan penting terhadap proses radang sendi, baik itu karena umur dan baik itu karena faktor penyakit ya. Nutrisi yang tepat ya, nutrisi yang tepat, yang sehat ya, seperti asupan-asupan tadi yang saya sampaikan yang banyak harus dihindari, dikurangi, yang menimbulkan penuaan seperti misalkan gula, garam, minyak, tepung ya, karbohidrat berlebihan, itu akan memicu terjadinya radang di tempat manapun juga ya. Jadi tidak hanya di sendi, di jantung, pembuluh darah dan sebagainya. Jadi itu harap dikurangi, apalagi kalau pasien sudah punya diabetes mellitus, punya hipertensi. Mari kita memperbaiki nutrisi kita untuk kualitas tulang kita dan juga untuk kualitas otot kita supaya sendi kita bisa menjadi lebih baik ya. Saya kira itu. Wah, luar biasa sekali ya dokter Lita ya. Saya izin merangkum sedikit nih dokter mungkin ya. Silakan, dok. Jadi kalau misalnya osteoartritis memang proses peradangan ya dokter ya di sendi. Dan tadi dikatakan bahwa tidak hanya sendi lutut biasanya, bisa mengenai sendi manapun. Cuman memang kalau misalnya sendi lutut, sendi-sendi penyangga tubuh memiliki resiko lebih besar ya dokter ya. Dan ternyata penyakit ini tidak hanya terkena pada usia tua teman-teman sahabat dokter Uner TV, ternyata bisa mengenai usia muda. Kita bisa bedakan juga osteoartritis dari menjadi dua hal, yaitu osteoartritis primer dan sekunder. Di situ nanti akan terletak perbedaan dari gejala-gejalanya maupun terapinya. Setelah itu untuk mendiagnosis suatu penyakit osteoartritis ini harus ke dokter ya teman-teman sekalian ya, jangan ke tempat lainnya. Jadi kita harus ke dokter, kita lakukan pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang untuk menetapkan diagnosis dan juga gradingnya nanti seperti apa untuk mengetahui nih terapi apa yang terbaik diberikan untuk pasiennya. Jangan menggunakan obat herbal, sekali lagi saya ingatkan ya dokter ya. Dan juga untuk pencegahannya, untuk tidak semakin agresif penyakitnya ataupun meningkat stadiumnya, bisa dilakukan penerapan lifestyle yang sehat dan juga olahraga yang tentunya aman bagi penderita
osteoartritis ini. Begitu ya Dokter Lita ya? Iya. Baik, terima kasih banyak ya Dokter Lita sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya hari ini. Penjelasannya cukup menarik dan juga cukup komprehensif ya Dokter ya. Apalagi besok juga mau ada acara ya Dokter ya tentang artritis ini ya Dokter ya. Jadi kita mau memperingati Hari Artritis Sedunia, kita harapkan pasien-pasien artritis itu tentunya juga membaik ya yang sudah sakit. Yang kedua yang belum sakit jadi cegah. Betul gitu ya. sekali, betul sekali Dokter. Terima kasih banyak saya sudah diundang ya. Waduh, kami yang terima kasih sudah berkenan hadir Dokter di kegiatan hari ini. Semoga diskusi yang singkat tadi bisa menambah wawasan ya Dokter ya bagi masyarakat yang supaya mereka akan lebih aware lagi terhadap kesehatannya. Baik Dokter, saya tutup ya Dokter ya acara hari ini. Saya dengan Dokter Anora Zerlina Lisandra dan juga tim Dokter Uner TV mengucapkan terima kasih pada sahabat Dokter Uner TV yang menyaksikan ini dan kepada Dokter Lita khususnya, serta sampai jumpa kembali di edisi Dokter Edukasi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih Dokter.